Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cerita, alhamdulillah bisa syuting lagi di hari ini dan saya ditemani seorang brother. Ya, ahlan, Ustaz. Ahlan brother. Ini, nah brother Fikri. Ya. Fikrij. Ya, Fikrij. Apa itu Fikrij? Fikrij itu sebenarnya gabungan dari nama saya, Fikri dan Rich. Ini sebuah afirmasi sebenarnya. Afirmasi. Wah, visualisasi. Wah. Yes. Karena saya memang betul belum rich, jadi mau rich lah. Mau rich. Ke arah sana. Kenapa mesti rich? Dari sisi keluarga saya memang sebenarnya bukan di tingkat itu. Mereka itu banyak di wealth. Iya, banyak di wealth. Mereka punya banyak aset, tapi mereka nggak terlihat kaya gitu. Iya. Wealth sama rich beda. Jadi rich itu mereka terlihat kaya. Dan bisa saja mereka benar-benar kaya dan bisa juga tidak. Tapi saya mau di antara keduanya, gitu, rich dan wealth. Tidak terlihat kaya? Terlihat kaya. Masya Allah. Dan memang benar-benar kaya. Masya Allah. Walaupun saya belum betul-betul banyak aset ya, seperti di taraf wealth itu. Wealth itu ya, belum mirip Sandiaga Uno ya. Nah, brother Fikri ya. Apa hal yang menjadi tujuannya brother Fikri untuk kaya ini? Apakah uang jadi tujuan atau hal lain? Bukan sebenarnya. Jadi mindset saya ini, tujuan saya itu ingin bebas finansial, tidak bekerja, nikmati hidup dan keluarga. Kemudian saya ingin bangun yayasan sosial seperti pesantren, tahfiz, itu kan tujuan. Tapi uang ini sebagai alat. Uang adalah alat. Iya, jadi uang ini bukan tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan kita membutuhkan alat ini. Betul. Dan mana mungkin dong kita bisa bangun kalau nggak ada duit gitu. Ya. Jadi ini alat untuk mencapai tujuan. Jadi bagaimana membuat alat ini? Jadi kita bangun yang namanya aset. Gitu. Aset. Kita perbanyak aset untuk menciptakan uang. Gitu. Jadi aset yang dijaga itu atau dibangun ya. Iya. Aset yang dibangun. Nah, di mana banyak anak milenial sekarang itu juga membangun aset, tapi aset game. Nah, aset virtual ya. Aset virtual. Itu kan nanti metaverse ya. Nah, apa yang menariknya di usia seperti kita masih muda? Ya, seumuran lah kita ya. Siap. Ya, harus 20-an ya. 20-an. Sedang bilangnya. Nah, apa hal menarik yang harus kita bangun di usia dini dengan ketimbang nanti di masa ya lebih dewasa pilih. Kalau saya sih masing-masing orang kan berbeda gitu. Saya sih di usia ini memang fokus lebih produktif membangun banyak aset gitu. Beda mungkin dengan teman-teman yang masih sibuk dengan dunianya gitu. Ada yang nanti 30-an baru mulai maksimal. Saya punya tujuan tuh ingin lebih cepat mencapai kebebasan finansial itu. Karena kesadaran tadi ya, sudah ada pengalaman banyak hal. Iya, sadar dan banyak pengalaman lah. Gitu. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui kalau aset itu sebenarnya harus ini ya, kita pahami aset itu nggak semua hal yang kita bangun itu aset. Jadi jangan sampai kita beli jam itu udah dibilang aset, belum tentu. Kita beli mobil itu aset, belum tentu. Iya, rumah itu belum tentu aset. Iya. Jadi aset itu seperti apa sebenarnya? Kalau di gambar aset itu sesuatu yang bernilai, yang mungkin ada kos pengeluaran tapi masih lebih besar dari yang dihasilkan. Itu aset. Jadi ada namanya aset cash flow, ada aset capital gain. Yang dikejar capital gain ya? Dua-duanya kalau perlu lebih bagus. Misalkan gini, kita beli rumah ini selama nggak menghasilkan, artinya kan ada biaya, nggak ditinggali, walaupun ditinggali kan ada beban tuh, ada amortisasi gitu kan, penyusutan gitu, peralatan bangunan semua, pajak itu kan ada beban semua.
Nah, ini kan menurun nilainya. Jadi belum tentu bisa dikatakan aset. Tapi kalau rumah ini harga tanahnya makin naik terus, nah kemudian bisa menutupi dalam setahun naik misalnya 20%, 10%, menutupi dari biaya tahunan beban ini, nah itu bisa dikategorikan aset. Plus atau kita sewakan. Nah, gitu ya. Nah, kalau rumah ini kan sekedar naik nilainya tanahnya gitu, nilai tanah tiap tahun 10%, 20%, itu kan cuma capital gain-nya doang. Oke. Ya, belum cash flow. Ya, belum cash flow. Kalau kita sewakan, dapat cash flow-nya tiap bulan atau tiap tahun. Nah, itu aset. Mobil pun kayak gitu. Jangan salah, kita beli mobil, wah gue punya mobil, punya aset dong. Oh enggak tuh, mobil itu kan menurun terus. Iya, beban juga. Iya, beban, apalagi capital gain-nya ada tapi cash flow-nya enggak ada capital gain mobil. Oh, enggak ada mobil. Enggak ada kan mobil yang naik itu. Kecuali kita mungkin beli sport, mobil mewah, Lamborghini gitu, Ferrari. Itu bisa. Kita bekas jual di daerah mungkin bisa lebih mahal, itu bisa jadi aset. Aset capital gain. Kalau kecuali kita rentalkan mobil, dapat penghasilan, itu aset cash flow. Wah, enaknya ditemani bicara, Brother Fikri. Aduh. Nah, tapi dari sebelum itu semua, Brother Fikri paham ya, enggak segampang itu dong. Ya pasti ada prosesnya. Yes. Nah, di mana titik sadarnya? Titik sadarnya waktu saya bangkrut. Masih harus bangkrut dulu. Tapi teman-teman enggak usah bangkrut dulu ya. Ini sudah luar biasa, biar Brother Fikri yang bangkrut. Jadi waktu itu di tahun 2017 lagi naik daun bisnis saya. Itu kesalahannya karena saya nggak belajar finansial, manajemen finansial, nggak paham dunia finance. Penghasilan besar gede, lumayan lah, belum besar-besar banget. Kan penghasilan 50 juta itu standar orang Indonesia termasuk sudah masuk kategori orang kaya. Nah, saya masih di bawahnya itulah sebulan. Cuman kesalahan saya hidupnya itu ini termasuk hedon ya waktu itu. Ada donat game ya. Oh bukan. Udah suka ngaji. Bukan, ngikuti lifestyle gitu. Oh, lifestyle ya. Iya. Artinya waktu itu saya kena FOMO juga dengan lingkungan. Karena lingkungan saya orang-orang memang ya gitulah, anak-anak pejabat, anak ini itu anak pengusaha. Saya waktu itu belum ada apa-apa, jadi kena FOMO juga ngikutin gaya hidup mereka. Akhirnya beli aksesoris yang mahal gitu. Akhirnya bisnis itu nggak bisa gitu terus kan. Berarti itu rich ya, kayak kelihatan kaya nggak ada di belakang. Iya, tapi waktu itu kelihatan loh, ada loh, waktu itu ada bisnis ada, puluhan juta sebulan kan ada. Iya. Nah waktu itu pas lagi down, kita kena ini bisnis bermasalah lah, akhirnya habis. Hilang semua. Yang tadinya pulang, kemana uangku ini yang tadinya sebulan sekian, kok bisa segini? Jadi saya bilang, ada yang salah. Akhirnya teman kasih tahu, kamu belajar finansial coba. Saya belajar banyak hal, termasuk belajar sama orang, ketemu orang, kemudian baca buku, dari apapun, sumber apapun saya pelajari. Saya paham kesalahan saya di sini. Punya penghasilan, tapi nggak invest gitu. Nggak bangun aset. Itulah titik kesadaran saya waktu akhir 2018. 2019 saya nggak ngapa-ngapain sampai suatu saat saya bangkit kembali. Jadi 2019 ngilang? Nggak ngilang sih, orang nggak tahu kalau waktu itu saya bangkrut. Orang nggak tahu. Iya. Nah ini baru saya omongin ya, nggak apa-apa. Viral saya. Udah ketahuan. Jadi ketika kita jatuh, nggak usah ribut gitu. Biarkan orang tahu kita masih tetap sukses. Gitu ya. Iya. Kalau kita jatuh bangkrut, nggak usah ribut. Biarkan orang tahu kita masih sukses. Jadi yang saya rasakan. Jadi orang kira masih saya sukses, itu trust mereka masih ada. Berbeda ketika orang tahu kita bangkrut kan mereka nggak trust lagi. Yang kemarin yang tahu keluarga, ya mungkin mereka nggak trust lagi sama kita. Bangkrut. Tapi di saat itulah momen untuk belajar, untuk evaluasi diri. Untuk bangkit kembali. Yang dari gagalnya itu bisa bangkit lagi. Apa yang dipelajari betul dari ketika proses gagal? Yang saya dapat sih memang itu kesalahan pada pola saya membangun kekayaan gitu. Kesalahan saya nggak nginvest untuk membangun aset. Yang tadinya saya punya bisnis itu yang saya anggap sebagai
wah inilah memang bisnis kok bisa ngasilin. Ternyata nggak seperti itu. Makin saya banyak belajar, nah sekarang saya menganggap mindset saya bahwa bisnis itu hanya sebagai alat gitu untuk menghasilkan uang untuk mencapai tujuannya yang asli, yang betul-betul akan diarahkan ya, bikin kenangan hati. Nah, brother Fikri, nah apa yang sekarang dibangun, didevelop secara setelah bangkrut tadi, bangkitnya apa nih? Titik bangkitnya apa? Titik bangkitnya awalnya itu di Genrich ya. Oh iya, Genrich. Iya, titik bangkitnya. Sempat saya foto di situ. Masa? Iya, masih lupa. Oh iya. Saya kan punya bajunya yang Genrich. Oh iya. Cuma foto dong ya. Maksud bagian waktu itu. Iya, bagian. Nah, waktu itu titik awalnya saya. Artinya waktu itu sementara proses belajar, nah saya bangun Genrich itu sebagai wadah kita untuk bareng-bareng patungan membangun aset waktu itu. Ya sampai sekarang itu. Kemudian ketika kan masih ada nih beberapa aset yang saya bangun waktu itu. Belakangan sih. Nah, saya hidup dari situ. Akhirnya pelan-pelan saya cari beberapa penghasilan. Nah, akhirnya sekarang main di pertanian dan konstruksi. Masya Allah. Pertanian. Apa menariknya pertanian? Pertanian apa ya? Kalau orang di kota mungkin menganggap petani itu rendah, gitu. Iya, serius. Kerja rendah itu. Iya, mindsetnya orang itu. Iya, bahkan banyak anak petani tidak mau jadi petani. Betul. Anak-anak betul. Saya anak petani loh. Saya anak petani. Gitu. Tapi kita punya mindset lain, gitu. Petani bukan petani yang dulu, gitu. Pengusaha yang mencoba jadi petani. Jadi kita punya mindset pengusaha yang terjun ke pertanian. Gitu. Kalau kita lihat beberapa aset para pejabat, para orang kaya itu banyak di pertanian. Serius. Tidak dilihat nanti. Iya, kita nggak mau cari tahu. Sebenarnya mudah, cara kaya itu gampang. Kita lihat apa yang dimainkan orang kaya. Kenapa mau susah-susah? Kita mau bangun ini, tapi ada nggak yang berhasil di situ? Gitu. Selama ini kan kita mau bangun A, bangun B, bangun C, yakin bakal berhasil. Ada nggak orang kaya main di situ? Nah, gitu. Kalau ada orang kaya itu berarti bagus itu barang. Iya. Nah, sekarang pertanian itu banyak pejabat main di pertanian. Punya perusahaan pertanian. Coba cek para pejabat bisnisnya apa? Pasti sawit. Nah, itu dia. Jadi sekarang Bapak sawit ya? Ya, ada sih. Ada. Orang tua sebenarnya dulu lama di sawit. Cuman saya lihat memang bagus sih sawit itu returnnya ya. Kemudian ada capital gain juga. Kalau kita pintar-pintar ngelola. Jadi tadi ini jadi petani milenial akhirnya untuk bagaimana mengelola pertanian itu tidak seperti yang digambarkan orang, tapi betul-betul dikelola dengan baik, terutama dengan aset ya. Sekarang kan banyak petani-petani milenial bermunculan. Itu kalau kita lihat di Jawa, wah anak-anak muda itu keren loh. Bisa menghasilkan sebulan itu bisa sampai tembus miliaran dari hasil pertanian. Padahal dia nggak seperti petani dulu yang harus nyangkul ini. Enggak. Mereka cuman bilang ini tahu sistemnya begini, aturannya gini. Nah, mereka belajar dari situ. Saya belajar dari situ. Saya juga bisa nih. Artinya saya ada basic loh di pertanian karena orang tua memang di pertanian. Yang tadinya saya juga nginvest ke sawit, cuman sedikit sih. Saya garap lagi lahan baru karena saya belajar dari orang-orang di luar gitu. Kayaknya bisa nih. Kita main di jahe. Tambah ada revenue baru ya, segala macam. Jadi, saya agak sedikit domba-domba kalau bilang sedikit. Sedikit yang beliau sama kita itu belum tentu ya. Emang sih sedikit. Nggak ya. Jadi apa yang dipikirkan sama Fikri sekarang untuk kedepannya dia lakukan untuk terus menambah aset segala macam? Apa yang dipikirkan sekarang? Lebih pengembangannya berikutnya lagi? Menambah sih. Menambah. Iya. Untuk pertanian saya garap kalau di sawit cuman itu sekedar itu, nggak ada produk turunan lanjutan semua. Walaupun kemarin kami ada tawaran untuk beberapa produk turunan, cuman belum mau eksekusi. Cuman di pertanian lain ini seperti co-food industry yang saya bangun, Coffee Town Indonesia, itu yang coba saya bakal kembangkan. Jadi bakal adalah rencana ke depan.
Nah, dan ya kan dibahanu ya. Yes, itu untuk yang tanaman ya. Kan kalau walet juga itu kan masuk pertanian juga. Oh, walet masuk pertanian nih. Itu komoditi pertanian. Nah, itu satu kelebihan saya rasa walet itu real estate dan produk pertanian. Yes. Iya, ada properti. Ada propertinya, yes, ya betul-betul. Saya sukanya itu kelebihannya di walet. Dia real estate, punya properti, ada capital gain, terus menghasilkan itu produk pertanian. Luar biasa, Pak. Jadi kita bisa tinggal di situ, ada rumah tadi. Jangan tinggal dalam rumah walet lah. Setidaknya kan rumah uang, Pak. Oke. Jadi setidaknya lebih jangka panjang ya yang dilakukan. Yes, jangka panjang. Itu. Nah, kalau dibilang terakhir nih, sebelum sebenarnya sih singkat banget sih. Iya, tapi bisa banyak. Mudah-mudahan ada level 2-nya nih. Part 2 ya. Part 2 ya. Nah, kalau bisa apa yang bisa dibagikan tips dari Fikris sama teman-teman milenial yang sedang lagi membangun bisnis, baik itu UKM, startup, apapun itu ya, dia mau bangun, dan apa yang bisa dibagi tips saja, bukan dalam artian saya sudah, tapi lebih ke tips saja. Kalau saya sih mindsetnya ya. Mindset kita dalam membangun bisnis. Lagi-lagi mindset. Iya, lagi-lagi. Itu pertama, yang paling utama. Kalau mindsetnya nggak benar, jadi apapun selanjutnya yang mereka lakukan itu nggak bakalan benar gitu. Jadi kalau kita mau sukses, lihatlah pola pikir dan cara kerja orang sukses. Kita amati itu. Yes. Oh, cara berpikir si A sampai bisa sehebat ini, sukses ini apa ya? Oh, mereka berpikir seperti ini. Nggak jauh-jauh. Itu semua yang terjadi di dunia ini itu punya pola. Apapun ada polanya, pola gagal, pola sukses itu ada. Jadi kalau kita mau sukses, ikuti pola sukses. Kita mau gagal ya silahkan ikuti pola gagal. Jadi kalau Anda berulang gagalnya, berarti ada pola yang harus dirombak. Ada yang salah di situ. Iya, ada yang salah. Segera berpindah ke pola sukses. Yang lain lagi. Iya. Bukan berarti harus ulang-ulang terus ya, tapi perhatikan polanya. Tadi obrolan dibawa ya, ada yang penasaran saya. Yes. Kalau kita mau betul-betul itu, insya Allah akan kasih. Apa maknanya di situ? Kita kan sering banyak baca itu caption, kata bijak, Tuhan itu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan memberikan apa yang kamu mau. Saya sih belum sepenuhnya setuju dengan kata ya itu. 60% lah. Ya, karena memang sih saya masih belum lama hidup, belum banyak pengalaman, baru 25 tahun gitu. Cuman yang saya rasakan, Allah itu ngasih kita apa yang kita mau, walaupun itu tidak baik. Walaupun bagi Allah itu tidak baik untuk kamu. Kita merasa baik, belum tentu, itu kan ayat kan. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Belum tentu baik menurut kita. Tapi baik menurut Allah. Kita tetap mau nih dengan hal itu. Kita berjuang keras, mau semangat, capek. Allah bakal ngasih. Tapi kalau memang tidak baik, bakal dapat susahnya, jeleknya, sakitnya di situ. Dan kamu memang mau itu, ya Allah kasih. Ada konsekuensinya. Yes, konsekuensi. Nah, jadi yang kita mau tujuan kita punya purpose A, itu harus kuat keinginan di situ. Makanya impian, cita-cita itu harus ada. Orang sukses itu punya impian, punya cita-cita gitu. Ini harusnya 1,5 jam ini pembahasan berpar-par. Tapi luar biasa. Berarti kita sebagai anak muda itu harus ada impian, supaya impian itu jelas ya, dan kita breakdown untuk menjadi sesuatu hal yang menjadi bekalnya kita untuk mencapai itu. Luar biasa. Itu saja dulu ya, biar penasaran semua. Semoga bermanfaat di Sahabat Cerita. Iya. Syukran. Jangan tanyaan ya pribadi ya. Anda nanya, biar nanti di caption saja. Dijelaskan ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah saya culik waktu. Dan semoga bisa bertemu lagi di Sahabat Cerita. Siap. Bilang Ki kalau ada datang lagi di Makassar. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.